Oke, selamat malam Sobat Kevas. Balik lagi di Kevas Live ya. Gak kerasa teman-teman, ternyata sudah hari Rabu lagi. Seperti biasa, setiap hari Rabu kita akan mengadakan Kevas Live. Nah, teman-teman, Sobat Kevas semuanya, malam ini kita akan membahas suatu pembahasan yang tentunya akan mendorong kerohanian kita. Nah, sembari nunggu Sobat Kevas yang lainnya ikut join ke kita, mungkin saya akan membahas sedikit ya, Sobat Kevas. Malam ini pembahasan ini sangat menarik karena pembahasan ini mengenai suatu hal yang mungkin menjadi pertanyaan banyak banget orang Kristen. Nah, Sobat Kevas, penasarannya apa judulnya malam hari ini? Oke, saya akan coba ketikkan judulnya di kolom chat. Oke, ini dia. Nah, Sobat Kevas, jadi malam ini kita akan membahas masih ragu soal keselamatan ya. Kalau banyak banget nih Sobat Kevas, orang-orang Kristen yang masih bertanya, bener gak sih ya ada keselamatan gitu. Oke, sebelumnya saya akan pin dulu untuk chatnya supaya teman-teman nanti bisa lihat juga judul kita pada malam hari ini. Nah, ini Sobat Kevas. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Saya berharap Sobat Kevas yang hadir pada malam hari ini tetap sehat dan juga tetap semangat. Oke. Nah, Sobat Kevas, saya akan coba mengundang satu kakak kita yang akan bersama kita untuk menghadiri Kevas Live untuk membahas topik kita pada malam hari ini. Masih ragu soal keselamatan. Oke, saya akan undang narasumber kita pada malam hari ini. Masih menunggu. Sudah masuk. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam. Selamat malam. Eh, oke. Mungkin sebelum mulai ke dalam sesi tanya jawab ya, Kak, boleh dong Kakak memperkenalkan diri Kakak kepada sobat-sobat Kevas yang malam hari ini sedang menyaksikan Kevas Live. Ya, perkenalkan. Ya, selamat malam dulu semua. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus ya. Anak-anak muda di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Kak Moses. Saya sekarang melayani di Jakarta. Ya, bersama dengan rekan-rekan Kevas. Puji Tuhan. Salam kenal semua. Oke, salam kenal. Jadi teman-teman, hari ini Kak Moses akan bersama kita untuk eh, mengikuti Kevas Live. Nah, Kak Moses, sebelum kita mulai sesi kita atau podcast kita, boleh dong Kak Moses untuk pimpin kita di dalam doa. Oke. Ya, kita semua bisa bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini kami kembali ada kesempatan bersama-sama untuk bersekutu, bukan hanya mendengarkan firman-Mu, kami juga mau membuka Alkitab kami, membaca firman-Mu, menikmatinya, sehingga kami tidak ragu lagi akan keselamatan kami. Tuhan Amin. berkati 1 jam ke depan ini. Di dalam nama-Mu Amin. kami berdoa, amin. Amin. Oke, Kak Moses. Jadi Kak Moses gini nih Kak, hari ini ya banyak banget tuh orang Kristen yang sebenarnya sudah beroleh selamat, tapi mereka masih berpikir ternyata keselamatan itu adalah hal yang akan datang. Jadi mereka menganggap bahwa beroleh keselamatan itu sebenarnya itu tidak diketahui dan sangat mustahil untuk mengetahui kalau kita telah beroleh selamat saat ini. Nah, Kak, bener nggak sih Kak kayak gitu Kak? Ya, satu hal yang harus kita tahu kalau kita baca Alkitab, ya keselamatan itu bukan perkara nanti, ya Hmm, keselamatan itu ya perkara sekarang. Ya, kalau hmm, kita mau membaca di kitab atau surat 1 Yohanes ya, pasal 5 ayat 12 sampai 13 dikatakan siapa yang memiliki anak ya, karena di dalam bahasa aslinya itu percaya adalah menerima ya, maka menerima hmm, itu adalah memiliki. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Hidup di sini adalah hidup yang kekal. Hidup di sini hmm, berhubungan dengan keselamatan. Jadi, hmm, kalau hari ini saya percaya pada Tuhan Yesus sebagai putra Allah, ya,
sebagai juru selamat saya, maka hari ini pun, saat ini pun, saya sudah beroleh selamat. Jadi keselamatan saya bukan perkara nanti, ya nunggu saya mati, baru saya beroleh selamat. Ya kalau begitu, atau baru saya masuk surga, begitu ya. Kalau begitu kan saya bisa hidup seenaknya hari ini, nanti menjelang detik terakhir ya, saya baru Tuhan, aku mau percaya padamu, begitu ya. Enak sekali. Bukan, hidup kita ini adil, ya adil benar. Jadi ya kalau kita hari ini beroleh selamat, ya kita bisa mulai ya menempuh satu penghidupan yang penuh dengan sukacita keselamatan. Ya itu artinya perkara hari ini Kak Wisnu, begitu ya. Oke. Oke Kak. Oke. Berarti tapi gini Kak, apa ya bukti hari ini kalau kita tuh telah beroleh selamat gitu ya. Nah, sebelum Kak Moses menjawab, mungkin boleh Sobat Kefas misalkan ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom chat atau ada Q&A di bawah. Nah, teman-teman Sobat Kefas boleh nanya di situ mengenai masih ragu soal keselamatan. Oke, silakan Kak Moses. Ya, nah ini yang paling penting, yang mungkin perlu kita catat sama-sama ya, bahwa ternyata keselamatan yang kelihatannya abstrak ya, itu ternyata sangat konkret. Keselamatan orang Kristen tuh nggak blur ya. Keselamatan orang Kristen tuh nggak ngawang-ngawang. Ya tadi tidak abstrak. Keselamatan ini ada buktinya. Ya tentu bukti yang pertama itu yang di luar, ya, yaitu bukti-bukti yang ada di dalam Alkitab. Boleh ya, saya bukakan beberapa ayat, saudara-saudara, teman-teman Kefas semua ya. Bukti pertama adalah Markus 16 ayat 16. Dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya, jadi kita ya dan amin ya, punya iman bahwa siapapun yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Kemudian ada bukti lagi di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 13. Sebab siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, jadi kembali, kalau tadi perkara percaya dan dibaptis diselamatkan, ya ini mengacu kepada keselamatan di dalam roh kita. Nah ini juga siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ini juga mengacu kepada keselamatan di aspek jiwa kita. Ya artinya setelah kita jadi orang Kristen, masih kita khawatir, takut, tidak percaya sama Tuhan, ya bahwa waduh jangan-jangan Tuhan nggak adil. Nah itu semua sebenarnya adalah sarana kita bisa diselamatkan. Ya maksud saya kita bisa diselamatkan dari masalah-masalah itu. Nah, caranya bagaimana? Menyeru nama Tuhan. Kemudian Yohanes 5:24 dikatakan siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal. Dan masih banyak ayat yang lain yang menjadi bukti bagi kita yang di luar, Kak Wisnu. Tetapi ternyata bukti itu nggak cuma di luar. Karena ada bukti yang di dalam. Yaitu apa? Kita semua punya Roh Kudus. Ya, jadi saudara-saudara, Sobat Kefas, teman-teman Kefas ya, setelah Anda diselamatkan, di dalam Anda dan saya ini ada bukti yang tidak bisa diambil siapapun. Bukti yang tidak terbantahkan, yaitu di dalam Anda dan saya ada yang namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu melahir ulangkan roh kita, sehingga hari ini kita dan Allah itu menjadi satu roh. Nah, bukti ini nggak bisa dinalar memakai indera mata kita, juga tidak bisa dipikirkan oleh indera psikis kita, pikiran kita, tetapi bukti ini bisa Anda alami ketika roh Anda dan roh Allah saling berkontak. Ya, yaitu melalui apa? Waktu kita berdoa. Waktu anak-anak Tuhan berdoa, ya, wah, ada perasaan yang sungguh mesra sama Tuhan, ya. Doanya anak Tuhan itu bukan doa seperti seorang pembantu kepada majikannya, bukan. Bukan juga seperti rekan kerja kepada atasannya. Tahu tidak? Doanya anak Allah ya, doanya orang Kristen tuh seperti anak ke bapaknya, ke papanya. Nanti kalau Anda punya anak ya, Anda akan merasa benar-benar nikmat ya, waktu anak Anda ada masalah yang dicari itu Anda, ya, bukan orang lain. Gawat ya, kalau anak Anda lagi trouble ya, yang dicari malah tetangga. Wah, ini anaknya siapa ini? Nah, sama ya, seorang hati bapak itu senang ya, sama. Kita kalau ada apa-apa
terus kita ngomong ke ayah kita ya, "Pak, aku perlu ini." Terus ayah kita menolong. Rasanya tuh ya benar-benar real. Sama, waktu kita mengatakan, "Aba, Bapa, Tuhan, Kau adalah Bapakku." Di dalam kita ini ada penuh apa ya, sesuatu yang manis, yang mesra, yang sukacita. Nah, itu bukti yang di dalam. Begitu Kak Wisnu, ya. Jadi di luar ada bukti, di dalam ada bukti. Sebenarnya masih ada 2 bukti lain, nanti saya ceritakan nanti ya. Silakan. Oke, berarti ada 2 bukti, yang di luar buktinya melalui ayat-ayat Alkitab, yang di dalam adalah Roh Kudus. Nah, Kak Moses, gimana supaya kita ini bisa menerima keselamatan ini? Apa sih syaratnya sih, Kak? Bagaimana? Sorry, Kak Wisnu. Oke, kan kita sudah tahu ada 2 bukti. Tapi ada nggak syarat supaya kita ini boleh menerima keselamatan ini, Kak? Ya, jadi syarat utamanya. Untuk bisa beroleh selamat ya. Jadi kita perlu sama-sama menyadari, ini pernah dibahas di Instagramnya Kefas ya, karena itu bisa di-follow. Instagram Kefas, kemudian cek di sana ya, ada mengenai keselamatan jiwa. Jadi manusia itu kan terdiri dari 3 bagian ya, menurut 1 Tesalonika, betul ya? Bahwa manusia itu memiliki organ yang di luar yang bisa Anda lihat saat ini ya, wajahnya Kak Wisnu, wajah saya, ini disebut tubuh ya. Nah, ini bersifat sangat sementara ya, bisa kerut ya. Dahulu 10 tahun yang lalu wajah saya masih sekeren Kak Wisnu ya, sekarang saya sudah mulai keriput ya, dan lain sebagainya. Namun ada bagian manusia yang di dalam yang tidak kelihatan, namanya jiwa ya. Jiwa ini mengendalikan pikiran kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan pilihan-pilihan hidup kita ya. Tetapi ada satu organ yang paling dalam dari manusia yang hanya memiliki satu fungsi utama ya, fungsi utama, yaitu untuk menjadi receiver-nya Allah. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 kan dikatakan Allah itu roh, siapa yang menyembah dia harus di dalam roh dan kebenaran. Jadi bagaimana kita bisa mengontak Allah itu nggak bisa dengan panca indera kita, tidak bisa juga dengan psikis kita. Banyak orang berusaha memahami Allah, tetapi justru jatuh kepada menjauhi Allah dan akhirnya malah tidak percaya pada Allah. Tapi puji Tuhan, di dalam manusia ini ada organ namanya roh. Oke, ya. Bagaimana? Sebelum kita masuk bagaimana kita bisa berselamat, kita perlu tahu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, tadi pagi saya menikmati satu ayat di Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa kamu dahulu telah mati. Nah, Adam dan Kak Hawa, Moses, sepertinya sinyal Kak Moses agak putus-putus, Kak. Oh, oke. Saya ulangi ya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam gimana kita bisa beroleh selamat, nah kita harus tahu dulu kenapa kita harus beroleh selamat. Ya. Emangnya hidupku kurang oke, ya? Kan fine-fine saja sekarang ya. Saya punya teman-teman kuliah ya yang di Eropa, mereka ngomong, ngapain kamu jadi orang Kristen? Saya tanya balik, kenapa kamu nggak jadi orang Kristen? Dia tanya, ngapain? Kan udah aman ya. Di Eropa itu waktu itu ya, tahun 2011 ya, saya kuliah di semester akhir, ada kesempatan berkuliah dengan mereka. Kita semua udah tersedia di sini. Yang penting kuliah terbaik, ambil S3 ya, kamu hidupmu aman ses di sini. Ngapain kamu harus berdoa ya, ngapain? Nah, dan lain sebagainya. Ya itu kenapa sebenarnya? Adalah karena dosa. Ya. Dosa yang dikarenakan oleh nenek moyang kita yang mengambil pilihan yang salah menyebabkan roh manusia mati. Ya, roh manusia mati. Karena itu Efesus pasal 2 ayat 1 mengatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Nah, karena itu beroleh selamat itu berkaitan dengan menghidupkan lagi roh yang mati, Kak Wisnu. Jadi roh saya yang mati ini harus dihidupkan. Nah, bagaimana caranya? Syaratnya, nah ini masuk ke dalam jawaban pertanyaan Kak Wisnu. Syaratnya luar biasa sederhana, tetapi benar-benar berdampak besar di dalam hidup kita. Ini life changing. Jadi kalau Anda melakukan ini, hidup Anda berubah. Yaitu percaya dan dibaptis.
Ya, jadi Oke. Yohanes 3:16 mengatakan ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya, ya, tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Terus tadi ayat yang Amin. Markus 16 ayat 16 ya mengatakan apa? Bahwa ketika kita percaya dan dibaptis kita diselamatkan. Ya, karena itu keselamatan itu bukan karena usaha kita, karena saya berbuat baik, karena saya harus sampai step tertentu, tetapi karena saya percaya kepada Yesus Juru Selamat saya. Amin. Ya, begitu Kak. Oke. Berarti jelas ya Sobat Kepas ya, syaratnya harus percaya dan dibaptis. Nah, Kak Moses, ini dari Sobat-Sobat Kepas udah mulai ada yang nanya-nanya nih, banyak banget. Aku coba bacain satu Oke. dulu ya. Oke, dari dari satu teman kita, @fatful0909. Kalau kita sudah selamat, kenapa kita masih sering bikin dosa? Nah, itu pertanyaannya, Kak. Ya, ini pertanyaan yang juga saya tanyakan ya waktu saya masih muda, sekalipun saya sekarang juga masih jiwa muda. Jadi kalau tadi kita lihat perkara roh ya, keselamatan kita di dalam roh kita itu menurut Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 saya bacakan ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, jadi percaya artinya iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jadi di sisi kita tadi untuk keselamatan roh kita yang mati tadi, kita ini cukup percaya dan beriman. Di sisi Allah Ia memberikan kasih karunia-Nya, ya. Ia berbelas kasihan pada kita, kemudian memberikan kasih karunia-Nya. Amin. Tetapi manusia ketika jatuh dalam dosa bukan cuma rohnya yang mati, tetapi jiwa dan tubuhnya akhirnya juga rusak dan binasa. Sehingga waktu kita percaya Tuhan, sekalipun roh kita sudah dihidupkan, sudah selamat, tetapi jiwa kita ini masih menjadi medan peperangan sepanjang hidup kita. Jadi sepanjang hidup kita ini penuh dengan peperangan antara roh Allah di dalam dengan daging kita yang ada di tubuh ini. Medan peperangannya adalah jiwa. Sehingga ya, terkadang hidup anak Tuhan, anak Allah ya, anak Tuhan ini bisa menang, bisa kalah. Ya, kalau waktu pagi harinya terutama ya, menikmati Tuhan, ya disegarkan, dibangunkan, satu hari itu penuh sukacita. Ya, menikmati firman-Nya, ya, ada seorang hamba Tuhan mengatakan, kalau kamu datang kepada Alkitab, otomatis kamu jauh dari dosa. Tetapi kalau kamu jauh dari Alkitab, otomatis kamu dekat dengan dosa. Ada hamba Tuhan mengatakan itu. Saya rasa dalam pengalaman benar. Ya, waktu pagi hari, saya dekat dengan Alkitab, dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman. Bahkan keinginan untuk berbuat dosa aja nggak ada gitu ya. Saya mau melakukan aja nggak selera. Tetapi begitu pagi saya udah males ya, biasanya karena bangun kesiangan ya, terus tidak berseru pada nama Tuhan, maka di jiwa saya ini penuh kekalahan. Ya. Di dalam jiwa saya ini penuh dengan menyerah. Padahal harusnya jiwa saya ini juga diselamatkan dari kehari. Nah, ini tertulis di Filipi pasal 2 ayat 12. Paulus mengatakan ya, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi untuk keselamatan roh kita nggak perlu mengerjakan apa-apa. Allah sudah mengerjakan melalui Yesus di kayu salib. Tetapi untuk jiwa kita yang sehari-hari kita perlu bekerja sama mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Bangun pagi besok, waktu bangun, kita harus bangun dengan takut dan gentar. Tuhan, kalau aku tidak datang padamu pagi hari ini, satu hari ini aku pasti kalah. Terjamin pasti kalah. Tetapi kalau pagi hari ini aku datang kepada Engkau, sekalipun aku mungkin kalah, tapi aku punya kekuatan untuk menang. Aku punya peluang untuk menang. Kenapa? Karena Kristus yang menang bukan hanya memenuhi rohku, Kristus yang menang juga memenuhi jiwaku. Begitu ya. Amin. Puji Tuhan. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak, sama lagi dari Faithful 0909.
Oh, Kak Faithful ini Cuma, banyak ini ya, pertanyaan bagus sekali. cuma ini kepotong kayaknya pertanyaannya. Di layar muncul ya. Mungkin boleh Dari nanti mana? diketik Matius lagi. 5:22 ya. Iya, waktu Tuhan ngomong ke murid yang sudah diselamatkan, Tuhan bilang, tapi nggak sampai selesai. Mungkin langsung nanya, sama juga masih nanya lagi, saudara faithfulnya, nanya gini, kalau kita marah ke sesama, kita akan masuk ke neraka. Nah, Iya. ini. Hmm, hmm. Oh, oke. Jadi dari ayat itu kan itu ya, barang siapa marah itu ya. Hmm, Jadi hmm, hmm, kita hmm. harus lihat konteksnya dulu ya, teman-teman sobat Kefas sekalian, bahwa Matius itu adalah Injil yang Tuhan tetapkan dengan satu perspektif yang berbeda dengan ketiga Injil lainnya. Ya, jadi Matius itu dilihat dari sudut pandang penulisannya, sudut pandang bahwa Kristus Yesus adalah Raja Penyelamat. Berbeda dengan kitab Markus. Di kitab Markus itu ayat yang terkenal, aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Karena itu di kitab Markus tidak ada silsilah. Kenapa? Karena kitab Markus menggambarkan Yesus Kristus itu seorang hamba. Hamba nggak perlu diketahui silsilahnya ya. Lukas juga Hmm, berbeda lagi. Kitab Lukas itu cerita Yesus Kristus itu adalah manusia penyelamat. Yohanes oke, berbeda lagi, menulis dengan sudut pandang Yesus Kristus adalah Allah. Nah, ketika oke. ngomong Matius, ngomong tentang Yesus seorang raja, kitab Matius pasal 5, 6, dan 7 adalah 3 pasal yang bercerita mengenai konstitusi. Ya, kalau sebuah negara itu ada landasan hukumnya, Hmm, konstitusinya. Nah, bagi umat kerajaan, Tuhan Yesus itu memberikan landasan hukumnya, konstitusinya di pasal 5, pasal 6, pasal 7. Karena kita bisa hmm, lihat di akhir pasal 5, Tuhan meminta, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka, di ayat-ayat yang ada di dalam pasal 5, 6, 7, hukum yang Tuhan tuntut atas anak Allah itu adalah hukum kerajaan. Ya, lebih hmm, tinggi daripada hukum Taurat. Ya, kalau hukum Taurat hmm, itu jikalau kamu membunuh ya, kamu berdosa. Tapi di sini marah saja sudah berdosa, gitu ya. hmm, Jadi hmm, ini adalah maknanya ya, mempertinggi. Tetapi kembali kepada kalau anak Tuhan marah masuk neraka enggak? Saya bacakan saja ya. Jadi hmm, perkara neraka dan marah ini hubungannya apa ya? Jadi ketika kita marah ya, yang dimaksud di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 22 ini adalah marah dalam konteks motivasi pembunuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat ke bahasa aslinya di bahasa Yunani, marah di sini adalah marah yang bukan hanya sekedar menegur ya. Kayak saya punya anak, saya marah ke dia. Bukan karena saya hmm, mau membunuh dia. Ya. Bukan. Ya. Kalau saya mau membunuh anak saya, celakalah saya ya. Tapi ini marah hmm, dengan satu motivasi pembunuhan. Nah, hmm, seringkali, saudara-saudara ya, kalau kita marah, bisa jadi kita marah sampai membabi buta ke seseorang suatu hal. Tetapi hmm, bagi umat kerajaan, di dalam Anda itu Anda harus paham, saudara-saudari, di dalam roh Anda itu ada roh Kristus, roh hmm, Yesus, yang hmm, mampu overcome, melampaui kemarahan. Ya, saudara-saudara, sehingga Paulus mengatakan, kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam, harus segera hmm, diselesaikan. Ya. hmm, Kenapa? Karena perkara marah ini bisa menghambat persekutuan kita dengan Tuhan, juga bisa hmm, menghambat persekutuan kita dengan anak Allah lainnya. ya, Setidaknya demikian. Karena itu, perkara marah, Tuhan tanggulangi di Matius pasal 5, karena kalau kamu anak Tuhan dan bisa marah, sebenarnya kamu bukan anak Tuhan. Artinya apa? hmm, Karena di dalam diri Anda itu ada roh yang adalah hmm, sumber damai sejahtera, roh yang memiliki kapasitas untuk bisa menahan segala kesabaran, karena amin, roh itu adalah Yesus sendiri yang pernah naik di atas kayu salib. Jadi hmm, jika engkau menyebut dirimu anak Allah ya, orang Kristen, maka seharusnya kita tidak marah. Begitu saudara ya. Nah, bagaimana kalau kita mau marah? Jalannya tadi adalah berseru
kepada nama Tuhan. Oke, Kita oke. bukakan ya. Ya, nanti pengalaman bisa banyak ya karena waktu. Mudah-mudahan Oke. ini terjawab ini. Oke. Oke, Kak, ada pertanyaan lagi nih dari Excel underscore-nya 2 kali. Kalau kita dimarahin, gimana tuh, Kak? Kalau kita dimarahin ya didengar ya. Seringkali kan di dalam teguran itu terkandung banyak makna yang positif ya. Saya seorang yang paling sering ditegur ya. Baik oleh orang tua ya, oleh kakak-kakak yang menggembalakan ya, karena saya bukan orang yang ini ya. Saya orangnya cukup nakal dalam tanda kutip. Kadang punya cara sendiri ya, sehingga banyak teguran. Nah, caranya adalah ya tentu kalau kita melihat ke Alkitab ya, kita harus melihat ini sebagai satu bentuk teguran di dalam kasih yang membangun. Ya. Tetapi kalau yang marah ini nggak jelas nih, kita di jalan ya, terus kita nggak salah, orang lain salah, malah yang salah itu marah-marah. Ya, saudara-saudara, praktekkanlah, alamilah nama Yesus yang mampu menyelamatkan kita dari hari ke hari. Melalui apa? Berseru kepada nama Tuhan. Sobat Kefas, kita harus benar-benar mengenal dan mengalami nama Yesus. Kalau tidak, kita ini jadi orang Kristen yang paling rugi sepanjang hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah dikasih jurus paling sakti untuk mengalahkan semua masalah, tapi tidak kita gunakan. Betul gitu ya, Kak Wisnu ya? Apa itu jurusnya? Nama Yesus. Nama Yesus. Yesus itu artinya Yosua, juru selamat ya. Yehova, juru selamat. Allah juru selamat. Jadi ketika kita berseru kepada nama Yesus, kita ini akan diselamatkan dari semua masalah. Amin. Entah itu ketidakmampuan kita untuk dimarahi, ataupun ketidakmampuan kita untuk tidak memarahi. Ya. Kemudian khawatir, gelisah, patah hati. Ya. Kalau anak muda sekarang patah hati, cari shower ya, mandi di bawah air ya. Ya nggak apa-apa, misalkan Anda mau lakukan itu silakan, tetapi biasanya menangis semalam, kali ini berserulah di bawah shower ya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan aku nggak tahan sama dosenku ya, Tuhan aku nggak tahan sama temanku, aku berbuat baik tapi dia mengecewakanku, meninggalkanku ya. Serulah nama Tuhan, maka Anda tidak akan jadi orang Kristen yang rugi. Begitu Kak Wisnu. Amin. Oke, jadi kita boleh memanggil nama Tuhan kita ya, supaya dalam setiap kondisi apapun, ya Sobat Kefas lagi ada masalah apapun, boleh belajar untuk memanggil nama Tuhan Yesus. Seperti saat kita anak-anak, kita sedih panggilnya nama mama kita. Nah ini setelah setiap keadaan kita boleh memanggil nama Tuhan Yesus. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih Kak. Ini dari Lindsay 1. Nah, muncul nih. Kalau ada orang yang dulunya mengasihi Tuhan dan sudah dibaptis tapi masuk Muslim, bagaimana dengan keselamatannya, Kak? Ini cukup ini ya, sensitif ya. Cuma mari kita baca satu ayat ya. Saya ajak baca ayat saja ya, supaya dari sini kita bisa mengimani apa yang kita baca. Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Ya, saya bacakan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Oke ya. Jadi mohon, mari kita semua doakan ayat ini, dan dari situ Anda akan dapat jawabannya dari Tuhan. Nah, cuma yang jelas, sekali kita beroleh selamat, selamanya kita akan beroleh selamat. Ya. Hidup kekal itu bukan perkara usaha kita. Tetapi, nah ini harus dicatat tetapi, ya, tetapi sebelum hidup kekal, ya, sebelum hidup kekal, ada satu masa di dalam Alkitab, yaitu di dalam Wahyu pasal 20, ya, dan Matius pasal 25, ada satu masa yang dinamakan masa 1000 tahun.
1000 tahun Hmm. atau Apa milenium. tuh, Kak? 1000 tahun itu adalah satu zaman kerajaan. Nah, ini yang sering ditafsirkan banyak orang Kristen sebagai surga. Ya, zaman kerajaan. Nah, bagi orang Kristen yang taat dan setia, ya, taat, setia, bijaksana, berjaga-jaga, tidak murtad dalam tanda kutip, ya, tidak meninggalkan iman mereka, mereka kelak akan meraja selama 1000 tahun itu di surga, meraja atas bumi. Tetapi orang Kristen yang dalam tanda kutip kalah, imannya hilang, imannya goyah, ya, ya dia akan didepak, kalau bahasanya itu didepak, ditendang, dilempar keluar dari kerajaan ke satu tempat yang Alkitab bahkan tidak mau mencatatnya dengan detail. Karena tempat ini tempat yang sangat memalukan. Ya, di kitab Lukas pasal 17 dikatakan, ingatlah istri Lot. Kenapa itu istri Lot? Menjadi tiang garam. Garam harusnya mengasinkan. Kita kan garam bumi ini, garam dunia. Engkaulah terang dan garam dunia. Tetapi kita kehilangan fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita justru jadi tiang garam. Kenapa? Karena terlalu cinta dunia, menoleh ke belakang. Kita terlalu serupa dengan dunia. Kita sama kayak Sodom dan Gomora hari ini. Sehingga apa yang terjadi? Jadi tiang garam. Dan kitab Lukas pasal 17 mengatakan, garam yang nggak asin itu nggak cocok. Di kerajaan nggak cocok, di neraka juga nggak cocok. Ya? Di tempat pupuk-pupuk, tempat yang kotor, artinya neraka nggak cocok. Jadi garam ini ada di mana? Di satu tempat yang ditulis oleh Matius 25 dan Wahyu pasal 20 itu sebagai tempat kegelapan di luar. Tempat di mana ada ratapan dan kertak gigi. Di sana Anda akan didisiplin oleh tangan Tuhan langsung, supaya setelah 1000 tahun itu lewat, para pemenang yang di surga dan kaum beriman yang didisiplin sama-sama punya standar yang sempurna di dalam hidup kekal, di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Wahyu 21-22. Ya, jadi panjang ya, tapi kiranya ini menambah pengenalan kita supaya kita tidak main-main sebagai anak Tuhan. Saya sudah beroleh selamat. Nah, ini sebenarnya saya mau cerita, Kak Wisnu. Ada bukti yang ketiga. Ya. Ada bukti yang ketiga setelah kita beroleh selamat, yaitu bukti pengalaman kita. Nah, bukti pengalaman kita adalah apa? Bukti pengalaman kita adalah kita mengasihi Allah. Yang kedua adalah mengasihi manusia. Ya. Anda kalau sudah beroleh selamat, apa yang harus Anda lakukan? Kasihilah Allah dan kasihilah sesamamu manusia. Amin. Puji Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Jadi teman-teman jelas ya, ternyata ada yang namanya itu masa pendisiplinan. Jadi kita akan didisiplinkan ya maksimal 1000 tahun, baru kita bisa memenuhi satu standar yang sama dengan orang-orang yang menang. Nah, maksud ada pertanyaan lagi nih dari Firasat 99. Kak, mau tanya nih, Kak, kalau kita sudah diselamatkan, tapi kita masih beribadah di gereja lain, apa sih yang sebaiknya kita lakukan agar tanda keselamatan kita itu tidak hilang? Iya. Sebentar ya, ada gangguan sedikit. Ada Moses di sebelah saya. Jadi, ya, keselamatan tidak akan hilang ya. Karena Anda beribadah dimanapun, kecuali Anda beribadah di tempat di mana memuja berhala ya. Ya kita tentu rindu kalau melihat di dalam Alkitab, ya ini juga salah satu visi dari Kefas ya, yaitu bahwa setiap anak-anak Allah dimanapun Anda berada, Anda itu satu tubuh Kristus. Ya, Anda itu tidak terbagi-bagi. Aku golongan kekristenan ini, aku ke golongan kekristenan itu ya. Misalnya Kak Wisnu adalah aliran ini, saya ada aliran itu. Tidak ada ya, di Alkitab itu nggak ada. Jadi kita ini satu tubuh, dan gereja harusnya juga cuma satu, tidak bisa terpecah-pecah. Jadi kalau saya beribadah dengan kaum beriman di kota mana dan kota mana, nggak ada hubungannya sama keselamatan saya. Ya nggak apa-apa, pertanyaan baik ya. Jadi Anda beribadahlah dengan sukacita, memujilah Tuhan dengan sangat baik. Atau kalau Anda ragu di tempat Anda sekarang beribadah, Anda juga bisa ikut ya. Kefas ini punya ibadah setiap hari Minggu. Ya jam 1 siang kita ada gathering anak-anak Allah.
dari seluruh Indonesia. Nah, ini harus ikut hari Minggu ya, jam 1 dan nanti akan ditambah mungkin sesinya ya. Jadi di sana kita semua anak-anak Tuhan dari seluruh Indonesia, tidak peduli dari golongan apapun, aliran apapun, join saja karena kita semua anak-anak Tuhan. Amin. Jadi kita semua adalah anak-anak Tuhan. Oke, kita ada pertanyaan lagi nih. Oke, masih ada waktu. Izin Masih bertanya. ada waktu ya? Masih ada. Oke, izin bertanya, Bang, mengenai kematian kedua, lautan api, apakah hukumannya selama-lamanya? Ya, selama-lamanya. Oke, langsung dijawab. Hukumannya selama-lamanya. Atau perlu dijelaskan? Kalau perlu dijelaskan, jadi lautan api, hukuman kedua tidak pernah Allah ciptakan bagi kita. Karena itu, jika Anda sudah percaya, Anda pasti nggak akan masuk sana. Itu adalah bagi antikristus, nabi palsu, bagi iblis, Lucifer, dan juga orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, jadi, Amin. karena itu, mumpung sekarang masih ada waktu, ya, selamatkanlah jiwa sebanyak mungkin. Ya. Selamatkanlah, karena ini benar-benar harus menjadi misi kita. Ya, misi kita. Melalui Kefas, melalui pelayanan yang ada ini, kita mau memindahkan orang dari nasib kematian kekal di telaga api, lautan api, kepada hidup kekal di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Begitu, Kak Wisnu. Oke, jadi keselamatan kita ini memang sifatnya kekal ya, Kak? Ya, kekal. Oke, puji Tuhan. Nah, Kak Moses, ini ada pertanyaan terakhir, yang pastinya mungkin adalah pengalaman kita semua. Meski kita atau saya sering melakukan pelanggaran dosa, ya, apakah kita masih bisa dengan yakin berkata, saya beroleh selamat? Ini banyak sekali keraguan dari pertanyaan ini mungkin. Oke, mari kita baca ayat saja ya. Ini baca ayat lagi nih ya, supaya kita tahu dasarnya di dalam Alkitab, bahwa memang penghidupan orang Kristen seyogyanya seharusnya adalah penghidupan yang tidak berdosa. Ya, karena kita sudah diselamatkan di kayu salib, dosa-dosa juga sudah turut disalibkan dengan Kristus, dengan Yesus di atas kayu salib. Tetapi karena ada tubuh daging ini biang masalahnya. Ya, ini masih membuat kita jatuh dalam dosa. Maka apa yang harus kita lakukan? Saudari, mari kita buka 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, 8 dan 9, ya. Di ayat 7, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari dosa. Ya, sehingga kita ini bisa diselamatkan dari dosa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau Yesus sudah menyucikan kita dari dosa, ayat 9 ini penting sekali. Yaitu kita harus mengaku dosa kita. Maka ia setia dan adil sehingga ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, teman-teman, adik-adik, saudara, kalau kita bisa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, merendahkan diri, bertobat, Tuhan akan saat itu juga mengampuni. Ya, Yesaya mengatakan sejauh timur dari barat, ya, dosa itu dibuang, ya. Bahkan jauh ke dalam tubir laut. Ya, Tuhan kita ini punya dalam tanda kutip ya, hilang ingatan. Begitu kita minta ampun, Tuhan benar-benar sudah lupa. Kalau manusia kan, misalkan kita ada orang bersalah ke kita minta maaf, ya, saya maafkan, tetapi masih kita ingat ya, lain kali kalau berbuat yang salah lagi, wah, saya sudah nggak mau bicara sama kamu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saking besar kasihnya, begitu kita minta ampun, dia ampuni, dia udah nggak ingat tuh sama kesalahan kita. Jadi jangan main-main sama Tuhan kita ya, saudara-saudara ya. Jangan dipermainkan. Tuhan tidak suka dipermainkan. Tapi yang kedua, kita nggak cuma diampuni. Ayat ini mengatakan kita disucikan. Akhirnya makin kita banyak mengaku, makin kita ini tidak ada kerinduan untuk melakukan dosa. Disucikan. Akhirnya artinya apa? Dipisahkan, disisihkan. Karena itu iblis tidak suka manusia mengaku dosa. Seringkali ketika jatuh dalam dosa, di dalam hati nurani berkata, udahlah, ya nggak usah rajin-rajin, toh kamu jatuh dalam dosa. Akhirnya kita merasa, ya udahlah, aku orang Kristen yang kalah. Padahal begitu kita, Tuhan ampuni aku, Tuhan, aku mengaku. Oh, kita ini seperti apa? Ini ya, orang yang dibelenggu ya, dibebaskan ya. Wah, saya diselamatkan ya. Wah, sukacita. Begitu rasanya. Oke.
Amin, puji Tuhan. Oke Kak, Terlalu ekspresif ya saya tadinya Kak Wisnu ya. tadinya sih Maafkan pengen saya. terakhir cari pertanyaannya, cuma tiba-tiba ada muncul satu pertanyaan yang kayaknya menarik banget nih. Mungkin boleh Kak Moses nanti jawabnya dengan singkat padat dan jelas mengenai pertanyaan ini. Oke, ini dari Friska Lianova. Kak Moses tanya, Iya. kenapa Tuhan mau menyelamatkan kita? Apa sih istimewanya manusia sampai Iya. Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan? Bagus banget pertanyaannya. Iya. Ini luar biasa ini pertanyaannya Kak Friska ini ya. Sepertinya ini ahli teologi ya. Pertanyaannya sangat dalam. Jadi ya kenapa manusia diselamatkan ya? Ada satu kidung pujian mengatakan malaikat yang jatuh, malaikat kurang sempurna apa ya? Tapi begitu jatuh Tuhan tidak tolong, tapi manusia yang penuh ketidaksempurnaan Tuhan mau tolong. Artinya teman-teman, sobat Kefas, saudari, Anda dan saya ini begitu mustika di hadapan Tuhan. Keluaran Amin. pasal 19 ayat 6 mengatakan, kamu ini harta mustikaku, harta kesayanganku. Ya, Mazmur bahkan mengatakan kamu ini seperti biji mataku. Ya. Amin. Jadi saudara, Anda itu begitu berharga. Kenapa? Karena Anda dan saya, kita manusia ini adalah satu-satunya makhluk hidup yang Tuhan ciptakan untuk bisa menjadi bejana yang menampung Allah, sehingga kita manusia bisa mengekspresikan Allah, dan kita bisa mewakili Allah. Ya. Allah menciptakan kita dengan satu tujuan. Nah ini pernah sempat dibahas di Bible Course Kefas ya. Karena itu nanti bulan November atau Desember ada buka lagi, harus ikut ya Bible Course ya. Bentar lagi akan ada webinar ya, judulnya kalau saya spoil sekarang rasanya kurang sopan ya. Nanti tim Kefas yang akan umumkan ya, akan ada webinar. Harus ikut supaya kamu tahu tujuan Allah menciptakan manusia itu bukan cuma sekedar menjadi babu, hamba, budak. Lebih dari itu. Anda itu adalah calon raja. Amin. Anda akan jadi raja bersama Tuhan. Karena itu Tuhan benar-benar mendisiplin kita hari ini supaya kita kelak cocok jadi raja. Ya. Amin. Mari kita mengikuti Tuhan, memikul salib, menyangkal diri. Itu yang terbaik jalan hidup kita hari ini. Amin. Puji Tuhan. Jadi Sobat Kefas melihat ya, sangat panjang lebar tinggi dan dalam mengenai bukti-bukti nih mengenai keselamatan kita. Ingat ya Sobat Kefas, keselamatan kita ini sifatnya kekal. Karena setelah kita percaya dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, maka kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan kita sampai selama-lamanya. Walaupun kita mau melakukan dosa, kita bersalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni kita, bahkan juga melupakan setiap kesalahan-kesalahan kita. Puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang seperti ini. Nah, Kak Moses tidak terasa sudah 40 menit. Ya. Kita sebenarnya pengen lagi ngobrol sampai berjam-jam, mungkin sampai besok pagi, tapi kita masih dipisahkan oleh ruang dan waktu. Nah, Sobat Kefas, harus saya urus anak saya. Oke. Nah, Kak Moses, mungkin sebelum kita tutup Kefas Live kita dan nanti ada pengumuman, boleh Kak tutup di dalam doa untuk Kefas Live ini? Doa ya? Sorry, putus-putus tadi. Baik, mari kita berdoa ya. Amin. Tuhan, terima kasih atas pimpinanmu, Tuhan, selama 40 menit ini. Kau sendiri yang berbicara lebih lanjut. Tuhan, talk show kami, Kefas Live kami mungkin berhenti di sini, namun Engkau tidak berhenti berbicara pada kami. Tuhan, jadikan kami juga anak-anak-Mu yang suka membaca firman-Mu, supaya kami tidak dibingungkan oleh berbagai pengajaran, kami tidak dibingungkan oleh banyak konsepsi dan tradisi yang usang. Kami mau firman-Mu yang murni. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Kak Moses. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Teman-teman jangan pergi dulu, kita masih ada sesi pengumuman. Ya. Bye-bye Kak. Bye-bye. Saya tinggal pencet exit berarti ya? Betul, betul. Oke, sampai bertemu Minggu ya, jam 1 siang. Oke. Gathering. Wah, itu mantap itu ya, Minggu jam 1 siang. Nanti akan ada pengumuman setelah ini. Tunggu Sobat Kefas. Bye-bye Kak. Oke, Sobat Kefas, balik lagi bersama saya sendirian di sini. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi pengumuman. Nah, Sobat Kefas, ya, kita memang terbatas waktunya, tapi tidak perlu khawatir.
minggu depan hari Rabu jam 7 malam kita akan adakan lagi Kefas Live. Nah, jadi minggu depan hari Rabu pantengin terus Instagramnya Kefas Indonesia. Nah, kita ada juga pengumuman seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Moses. Jadi kita setiap hari Minggu jam 1 siang kita ada yang namanya Kefas Zoom. Di sana kita semua anak-anak Allah, semua orang Kristen dari seluruh Indonesia, kita akan sama-sama membahas satu firman yang tentunya sangat menarik. Nah, teman-teman boleh, atau Sobat Kefas, jika ada pertanyaan lagi, boleh WhatsApp kita, yaitu ada nomornya di bawah sudah saya ketikkan, ataupun DM kita, jika Sobat-Sobat Kefas ada pertanyaan. Oke, Sobat Kefas, jangan lupa juga, kita nanti tanggal 26 ada yang namanya webinar trust. Ya, jadi itu adalah satu sarana pendidikan dari Kefas. Nah, untuk Sobat Kefas yang mungkin mau ikutan, nanti boleh DM kita ataupun WhatsApp kita. Oke, Sobat Kefas, selamat malam, sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.